Shalom Bapak Ibu pendengar siaran Klavos Sukacita di mana saja berada. Bersama saya Pendeta Charlotte Sesa STH. Saya akan mengajak pendengar untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami ada di alam terbuka yang Engkau ciptakan bagi kami ya Tuhan. Hamba akan memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk semua pendengar Klavos Sukacita yang mendengarkannya. Oleh sebab itu di alam terbuka ini Engkau berikan hikmat bagi hamba, yang mendengar pun Engkau memberikan hikmat bagi mereka, supaya kebenaran firman Tuhan ini kami dapat sama-sama belajar dan mendengar bagaimana karunia yang kami pakai untuk melanjutkan perjalanan pelayanan kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Bersama keluarga besar Klavos Sukacita, mari kita sama-sama membuka dari 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11, yang berbunyi demikian. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Hidup Orang Kristen. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Begitu jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan ayatnya yang 11. Ayatnya yang ke-11 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai pengurus yang baik kasih karunia Allah. Ayatnya yang ke-11 yang berkata, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Yesus Kristus, mari kita sama-sama mau memahami apa itu kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah adalah pemberian Allah kepada manusia. Dalam teologi Kristen, istilah karunia atau karismata dalam bahasa Yunani merupakan anugerah spiritual yang diberikan kepada semua orang percaya tanpa terkecuali. Dan untuk menjalankan pelayanan setiap orang di gereja atau persekutuan-persekutuan orang percaya. Bahkan di dunia ini tempat kita berada dan menjadi saksinya. Kasih karunia sebenarnya kuasa Allah yang senantiasa menyertai orang percaya melakukan kehadiran Allah bersama dengan Roh Kudus di dalam dunia ini. Rasul Petrus katakan kalau kasih karunia pemberian dari Allah dengan cuma-cuma, maka mari jemaat kita sama-sama mendapatkan dan melayani sesama kita di dunia ini. Kita hadir di dalam dunia ini untuk menjalankan kehendak Allah di dunia ini. Oleh sebab itu, marilah pendirsa, saudara-saudara yang mendengarkan siaran Klavos Sukacita di dalam dunia ini atau jemaat yang ada, komunitas adalah tujuan Allah melakukan pelayanan dengan karunia-karunia dari tiap-tiap orang percaya. Bahkan ayat 11 katakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Dan jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah kepadanya.
pendengar siaran Klavos Sukacita, anugerah Allah sebagai kekuatan untuk dapat menolong setiap orang percaya melakukan pelayanan dengan baik. Kita tidak pernah sadari kalau setiap pagi atau hari baru dengan kekuatan kuasa Allah di dalam menyertai setiap orang. Oleh karena itu, marilah kita gunakan karunia-karunia yang ada pada setiap orang untuk memuliakan nama Tuhan. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi." Kasih setia Tuhan di dalam hidup setiap orang harus diperagakan, yaitu menolong orang-orang lain dengan sepenuh hati, memakai karunia tiap orang untuk kepentingan orang lain, supaya hidup kita dapat menghadirkan kemuliaan Allah di dunia ini. Percayalah bahwa saudara dan saya sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Maka jalan hidup saudara dan saya harus selalu terus mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam dunia ini bagi orang-orang percaya. Sebagai orang benar adalah seperti fajar pagi tiap pagi yang kian bertambah terang di setiap jam pelayanan kehidupan kita. Tuhan memberkati Anda sebagai orang benar karena kasih karunia-Nya setiap pagi selalu baru. Dan Tuhan memagari Anda dengan anugerah-Nya seperti perisai dalam hidup Anda perjalanan hari-hari hidup ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua kami yang memakai dan memahami kasih karunia Allah itu, marilah kita fungsikan itu dengan baik, supaya dalam perjalanan kehidupan kita menghadirkan kemuliaan Allah di dalam kasih karunia itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk kami memakai karunia-karunia yang ada pada kita. Dalam kebenaran firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-11, kalau kita pandai berbicara, baiklah pembicaraan-pembicaraan kita semuanya berdasarkan kebenaran firman Tuhan, supaya orang lain diselamatkan oleh kami yang memakai karunia-karunia itu ya Tuhan. Terima kasih, kami sudah selesai berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Engkau yang mempunyai kebenaran firman ini akan memberkati semua pendengar yang mendengarkannya, bahkan kami semua. Oleh sebab itu di hari ini hamba berdoa untuk semua mereka yang ada di Klavos Sukacita. Engkau dapat memberkati mereka dalam seluruh pelayanan kru yang ada, supaya dalam pelayanan mereka juga karunia-karunia yang mereka pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyampaikan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Amin. Terima kasih. Shalom. Sampai jumpa.